Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin wa ba'du. Solehat, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah setelah sekian lama kita tidak bertemu. Terakhir seingat saya Sabtu 14 Maret 2020 terakhir kali kita bertemu di majelis Muslimah Talk yang kita sayangi, yang kita kelola bersama. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin kalau hari-hari ini Amah berada dalam suasana hati yang mudah terenyuh, mudah tersentuh, mudah menitikkan air mata. Mungkin sebabnya karena rindu ya. Hari-hari ini mengajarkan kita pada banyak hal. Ketika kita tidak diperkenankan untuk berada di satu majelis, tidak diperkenankan untuk bertemu, tidak diperkenankan untuk bersentuhan, berjabat tangan, berpelukan, berdekat-dekatan, terasa ya bahwa ternyata nikmat pertemuan dan kebersamaan kita yang mungkin sederhana, hanya sekitar 60 menit sampai 70 menit setiap Sabtu sore ini, ternyata begitu bermakna. Jaraklah yang mengajarkan kita akan indahnya pertemuan. Rindulah yang mengajarkan kita akan indahnya kasih sayang, berkasih sayang. Maka mengawali pertemuan pada sore hari ini, tak lupa marilah bersama-sama kembali kita haturkan puji syukur kepada Allah SWT yang sampai hari ini masih memberikan kita hidup, memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan juga memberikan kita nikmat ukhuwah. Untuk teman-teman yang mungkin terpaksa setiap harinya belum bisa berada di rumah saja, Amah mendoakan semoga Allah jaga, Allah lindungi kesehatannya, keselamatannya, dan semoga apa yang diikhtiarkan menghasilkan kebaikan. Mari kita mulai pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman komunitas Ayo Ngaji Ponorogo yang memfasilitasi pertemuan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kalau boleh minjem bahasanya Mas Firsa Besari, sore hari ini kita seperti sedang membuka celengan rindu yang sudah kita tabung sejak 4 atau 5 Sabtu yang lalu. Tema hari ini sebenarnya juga bukan tema yang baru ya, karena kalau seingat saya tema tentang bahagia itu udah pernah kita bahas. Cuman mungkin hari ini menjadi lebih, kita butuh refresh gitu ya, refresh tentang tema ini, terutama kaitannya dengan konteks berbahagia di tengah keterbatasan, berbahagia di tengah pengurangan-pengurangan. Di antaranya adalah pengurangan mobilitas ya. Sebenarnya konsep bahagia itu mirip dengan konsep cinta. Jadi banyak buku yang membahasnya, banyak kajian yang mencoba untuk menelisik bagaimana sebenarnya formula manusia untuk berbahagia. Saya mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman, sebenarnya bahagia itu letaknya di mana? Dia terletak, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Dia tetap ada di tempatnya. Waktu kita bicara tentang modalitas, apa yang kita miliki sebagai makhluk Allah yang bernama manusia ini, Amah pernah menyebutkan bahwa ada 2 hal yang mereka sering bergandeng rendeng bersama-sama gitu.
yang kemudian membentuk istilah jiwa. Dua hal itu adalah perasaan, letaknya di kolbu, ya, atau orang menyebutnya lagi dengan ruh, ya. Dan kemudian yang kedua adalah pikiran, apa yang kita rasakan, yang letaknya apa yang kita pikirkan, yang letaknya adalah di akal. Jadi bahagia itu adalah bagian emosi yang muncul sebagai kombinasi dari apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Karena itu dia nggak pernah pergi kemana-mana sebenarnya. Dia ada selalu bersama kita. Hanya saja seringkali kita abai, lalai bahwa dia ada, atau dengan sengaja kita seolah-olah kita membiarkan dia pergi. Gitu. Di sisi lain, ketika kita tidak menyadari bahwa sebenarnya bahagia itu terus bersama kita seolah-olah merasa berhak menyalahkan faktor eksternal, orang lain, atau sesuatu di luar kita ketika kita tidak merasa bahagia, atau ketika kita pikir kita tidak bahagia. Apa saja itu? Nah, yang pertama, kita tidak bahagia karena kita tadinya berpikir bahwa bahagia itu ada syaratnya. Seseorang atau sesuatu. Sehingga ketika seseorang atau sesuatu itu tidak ada bersama kita pikir kita tidak bahagia. Kita merasa tidak bahagia. Yang kedua, kita berpikir bahwa bahagia itu sesuatu yang bisa dibandingkan. Sehingga ketika kita merasa tidak seperti orang lain, apa yang kita miliki tidak sama dengan punya orang lain, atau tidak sebesar yang dimiliki orang lain, maka kita kemudian merasa tidak bahagia. Maka orang-orang yang senang membandingkan dirinya dengan keadaan dirinya dengan orang lain, terutama yang lebih dibanding dirinya, biasanya tidak bahagia. Yang ketiga, kita menggunakan ukuran orang lain untuk mengukur kebahagiaan kita sendiri. Agak mirip dengan yang kedua. Sehingga kita akan selalu menjadikan ukuran orang lain terhadap diri kita, penilaian orang lain terhadap diri kita sebagai prasyarat atau ukuran kebahagiaan kita. Orang-orang ini yang biasanya terjebak dengan kalimat, apa kata dunia? Nanti apa dong kata orang tentang saya gitu. Biasanya di lingkungan saya tuh seperti ini, kalau nggak kayak gini terus gimana dong gitu. Nah seperti itu. Jadi bahagia seolah-olah itu dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh mereka yang ada di sekitar kita. Sedangkan yang sebenarnya bahagia itu ukurannya adalah diri kita sendiri. Coba lihat anak-anak. Anak-anak adalah makhluk yang paling mudah berbahagia. Benar nggak? Kalau anak kecil tuh ya, minta permen misalnya, dikasih permen, awalnya nangis tuh karena nggak pegang permen. Tapi begitu dikasih permen, sudah lupa dia habislah air matanya, dinikmati permennya, dan dia kembali berbahagia. Di rumah orang tuanya punya mobil misalnya, tapi lihat odong-odong seharga 2.000, 3.000 sudah cukup itu untuk bikin mereka bahagia. Anak kecil itu memang punya kelemahan ya. Kelemahannya apa? Kalau temannya punya, dia pengen punya. Tapi begitu sudah punya, sudah dia nggak peduli apakah itu satu yang baru, ori ataukah KW gitu ya, itu cash ataukah kreditan, cicilan gitu. Mereka nggak peduli. Jadi orang-orang yang pengen tetap berbahagia harus belajar dari kanak-kanak untuk tidak punya standar yang terlalu tinggi untuk menjadi ukuran kebahagiaannya. Oh, aku segini cukup. Oh, selera aku segini gitu ya. Aku ini udah ngerasa nyaman, udah ngerasa enak gitu dengan ukuran segini. Ya sudah. Nggak perlu lihat kanan dan kiri. Oh, dia kayaknya happy banget tuh kalau punya itu kayak gitu gitu. Itu yang bikin bahagia kita seolah-olah tertunda. Maka kembali
dengan segala kondisi keterbatasan kita hari ini, tugas kita ada beberapa ya. Yang pertama, berhenti membanding-bandingkan ukuran hidup kita dengan ukuran orang lain, terutama yang di atas, karena manusia itu kan senang tuh membandingkan dirinya dengan orang yang lebih, menurut dia lebih gitu dari dia. Yang kedua, berhenti untuk menjadikan omongan orang, ukuran orang lain, penilaian orang lain sebagai penilaian ukuran untuk menilai kenyamanan, kebahagiaan kita sendiri. Yang ketiga, stop memberikan tuntutan yang berlebihan untuk menjadi standar kebahagiaan kita. Belajar menerima hal-hal sederhana sebagai bagian yang membahagiakan kita, yang menjadi bagian dari bahagia kita. Gitu. Nah, itulah sebenarnya ekspresi dari syukur. Syukur itu adalah mampu menerima apa yang mungkin bagi orang lain tidak indah menjadi sesuatu yang indah buat kita. Syukur itu adalah menghargai setiap momen-momen sederhana, setiap detail-detail kecil yang Allah sediakan buat kita. Itu adalah satu pintu bahagia. Syukur. Dan memang itu bukan pekerjaan gampang ya. Apalagi kalau tadi di sekeliling kita bertebaran elemen pembanding yang menurut kita lebih daripada yang kita punya. Nah, makanya konsep di rumah aja itu sebenarnya menarik. Coba teman-teman evaluasi ya selama sebulan ini. Berapa sumber daya yang bisa teman-teman tabung karena teman-teman berkurang nih aktivitas nongkrong ya. Kalau saya mungkin karena saya suka film ya, nonton ya, pergi ke mall, ngumpul sama temen dengan konsep yang gak jelas, reuni-reuni tipis-tipis ya, piknik tipis-tipis, semua yang tipis-tipis ya, ngumpul yang tipis-tipis, yang kemudian yang kemarin seolah-olah bikin hidup kita jadi padat tuh, aktivitas kita jadi sangat padat. Benar nggak? Berapa yang bisa ditabung? Berapa waktu yang ternyata kemudian berhasil teman-teman manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang dulu cuma jadi resolusi. Ini bulan apa ini? April ya. Nah, dibikin resolusinya udah Desember tuh atau Januari tuh. Bikin resolusi nanti aku bisa ngodot ya one day one juice, tapi belum nyampe juga tuh, udah deket Ramadan masih belum sampai juga. Tapi ternyata kemudian Allah kasih kesempatan. Allah kasih kesempatan. Luar biasa. Ternyata punya banyak waktu. Lagi yang ketiga, waktu bersama orang-orang tercinta, waktu bersama orang-orang tersayang, keluarga, orang tua, buat yang sudah menikah pasangan, buat kayak saya ibu-ibu ya, anak-anak ya, yang dulu sering harus diselip-selipkan tuh biar ketemu sama anaknya, sama suaminya gitu. Saya ingat pertama kali memang kaget ya. Pekan pertama di rumah aja itu semua kegiatan di luar kumpul-kumpul di cancel kan. Pembinaan pekanan, majelis taklim, arisan, apalah ya yang kaitan dengan pekerjaan ya. Mungkin kalau saya mungkin karena tugas saya jadi konselor, trainer, kegiatan training, workshop semua di cancel ya. Yang biasanya pergi-pergi kemudian sudah di rumah aja. Awalnya mungkin kaget. Nah inilah sebenarnya yang menjadi bagian hikmah terbesar ya, hikmah terbesar dari di rumah saja mengubah ritme, mengubah irama hidup kita sesungguhnya adalah belajar untuk berubah. Karena belajar itu hasilnya adalah perubahan. Nah, menikmati proses belajar untuk berubah dari kebiasaan sebelumnya. Inilah hikmah yang terbesar dari perubahan irama hidup kita selama sebulan terakhir ini. Mungkin lebih slow down ya, lebih kalem, lebih sabar. Badan kita ini punya
hak untuk istirahat, dan itu yang sekarang kita banyak tunaikan, atau mungkin bahkan kebanyakan istirahat. Nah, ini juga tes ya, ini juga tes. Jadi menyusun irama baru untuk hidup kita ini penting, karena sebenarnya seperti kehadiran Ramadan, insya Allah ya, yang mudah-mudahan Allah kasih kita semuanya panjang umur, sehat ya, bisa menjalani Ramadan, bisa masuk Ramadan, menjalani Ramadan dan tuntas ya ibadah Ramadan kita. Ini juga sama kan, mengubah pola kan, membuat sebuah pattern baru gitu kan, membuat sebuah pola baru, irama yang baru gitu. Nah, mari berhusnudzon pada Allah bahwa masa-masa ini adalah masa persiapan gitu. Kalau mungkin sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita menghadapi Ramadan tuh sambil kayak tergagap-gagap gitu ya. Hah, udah Ramadan aja nih gitu kan. Tapi sekarang kita bisa dipaksa oleh keadaan, alhamdulillah ya. Kita bisa tuh membuat irama seperti irama Ramadan itu di bulan Sya'ban ini. Lebih kalem ya, lebih slow down. Itu lebih apa namanya, iramanya itu lebih gitu. Kalau bahasanya orang nyanyi itu nggak kayak kejar-kejaran sama musiknya gitu ya, tapi betul-betul iramanya itu enak, pas gitu. Itu hikmah, kalau saya pribadi jujur itu hikmahnya buat saya. Kemudian tadi bonding ya, tidak hanya dengan anggota keluarga, juga dengan Allah. Biasanya sholat duhanya berapa rakaat setiap hari? 2 atau 4 ya, atau 4. Tapi sekarang mau 12 boleh, waktunya ada. Mau 2 juz, insya Allah ada, insya Allah bisa khatam dan sehari. Mau tertib rawatibnya, qobliyah badiahnya, insya Allah bisa. Mau nemenin anak ngobrol sama suami lebih intens, bisa, bahkan sampai suaminya agak belenger mungkin ya, karena 24 jam ya, karena suaminya mungkin bekerja dari rumah juga gitu, seperti itu. Nah, ini yang menarik juga lagi buat teman-teman salihat yang sudah menjadi ibu, yang anaknya sudah masuk usia prasekolah atau usia sekolah. Nah, kerasa kan hikmahnya ya, ternyata nggak gampang ya, nggak gampang jadi bu guru dadakan di rumah gitu ya. Gitu, saya dapat banyak curhat tuh ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang pusing ya. Nah, terutama ibu-ibu. Ini mengembalikan kita pada peran kita yang utama. Seorang ibu adalah madrasah utama untuk anak-anaknya. Jangan serahkan ya pengasuhan, pendidikan yang basic ini, pondasi ini, yang fundamental ini pada orang lain. Dan saatnya kita rebut kembali itu, hak itu sekarang, dan waktunya lebih banyak. Tapi banyak ibu yang marah-marah mah di sosmed karena gurunya banyak kasih tugas. Oh gitu. Oh ya, kalau itu soal lobby lah ya, nanti di lobby sama gurunya ya. Bukan berarti bu guru, bukan berarti belajar dari rumah terus sama bu guru dikasih banyak banget gitu ya gitu, karena maknya jadi pusing ya. Nanti gantian jadi maknya yang marah sama anaknya soalnya. Nanti coba di lobby aja ya, di lobby. Karena juga gurunya juga kaget, karena ini baru pertama kali ngalami hal seperti ini kan, gitu. Para guru saya yakin juga masih menyesuaikan diri gitu ya, dengan bagaimana mengambil ini kan format evaluasi yang baru, format penilaian yang baru gitu, seperti itu. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ini kesempatan para orang tua untuk kemudian kembali mengambil tanggung jawab. Jadi kalau saya memang jujur, saya lebih merekom, terutama untuk anak-anak prasekolah itu, perkuat home based education-nya. Jadi pengasuhan dan pendidikan berbasis rumah gitu, berbasis keluarga. Nah, salihat yang dirahmati Allah, mungkin kita masih beruntung ya, insya Allah kita masih beruntung ya, yang masih bisa bekerja dari rumah. Mungkin malah makin intens nih ya jualan online-nya, ya nggak? Saya aja yang jarang sekali buka WA ya. Saya dulu sering cerita kan sama Antuna, kalau sama teman-teman semua, kalau saya tuh buka WA sehari cuma 3 kali. Nah, berhubung saya banyak di rumah nih, banyak kesempatan buka WA dan saya tidak punya aktivitas yang lain ya,
Saya karena kan aktif jualan lagi nih. Nah, akhirnya jadi rajin silaturahim, ya, rajin silaturahim. Dan itu akhirnya memaksa diri saya mengembangkan keterampilan baru. Jadi ini momen kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru. Kalau saya keterampilan jualan lewat WA, ya. Kalau teman-teman mungkin keterampilan memasak. Ini saya banyak dicurhati teman-teman dia bahwa ternyata daftar belanjanya itu lebih banyak untuk cooking class dadakan. Jadi bikin ini, bikin itu gitu. Bahkan yang Ikhwan saya dengar juga begitu ya. Tadi malam tuh Mas Aling bikin martabak karena hasilnya beda dengan ekspektasi ya. Jadi akhirnya martabaknya dikasih judul martabak manis bantat gitu ya. Yang belum ada sebelumnya gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang baru ya. Contoh lagi masker ya. Teman-teman yang tadinya tidak pintar menjahit akhirnya mengupgrade dirinya menjadi penjahit dadakan. Untung bukan penjahat ya, jadi penjahit dadakan gitu. Nah, mari mensyukuri nikmat yang satu ini. Kelonggaran yang Allah berikan, peluang yang Allah berikan di tengah segala kesempitan. Asal jangan sampai kejebak pada memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Tapi artinya adalah mengambil peluang di tengah situasi seperti ini. Kalau bahasanya siapa, Kang Randy ya? Kang Randy Saputra ya? Memutar paksa gitu ya? Bagaimana kemudian kita berpikir ulang tentang apa ya yang bisa bikin kami bisa survive gitu. Nah, mari mensyukuri nikmat bisa survive ini. Survivalitas itu. Karena tidak semua orang bisa begitu. Di luar sana banyak orang-orang yang bekerja hari ini untuk hari ini. Dan mereka tidak bisa mengikuti konsep di rumah aja. Mereka terpaksa tetap harus keluar, mengambil resiko ya. Dan itu pun hasilnya tidak seberapa. Nah, makanya tidak ada alasan untuk tidak banyak bersyukur. Syukur itu partnernya adalah sabar. Maka syukur ini tidak akan menjadi lengkap tanpa kita punya yang namanya sabar. Ada yang berubah di rumah saya contohnya. Menu ya. Karena biasanya kan kalau pengen masak apa kan tinggal ke pasar tuh. Sekarang kan jarang nunggu tukang sayur. Sementara yang dibawa tukang sayur itu beda lagi. Ya kayak biasanya. Isinya itu aja gitu. Nah, makanya ada plesetan ya. Lockdown jadinya lauk daun. Nah, misalnya begitu. Buat yang nggak suka hijau-hijauan, ya ini judulnya adalah latihan untuk sabar. Dan sabar itu indah gitu ya. Sabar itu indah. Dan insya Allah kalau sudah latihan di Sya'ban ini, insya Allah kita akan panen sabar itu di Ramadan besok, insya Allah. Tuh. Bagaimana mungkin bagaimana mungkin kita ini akan bisa survive kecuali tadi kita punya kelenturan ya. Jadi bahagia itu sebenarnya titik di mana kita ini bisa lentur, resilient fleksibel, luas gitu ya dengan segala keadaan. Nggak bisa ini, coba yang ini, ya. Kok ini nggak memungkinkan seperti ini, kita pilih yang ini, gitu. Monggo, mungkin ada feedback atau pertanyaan yang mungkin bisa menghidupkan majelis kita pada sore hari ini. Saya persilahkan. Ini aja Mam. Gimana kita bisa bahagia kalau setiap hari itu berita yang kita lihat itu orang meninggal, yang zona merahnya bertambah, dan makin dekat kayaknya ke rumah kita gitu ya. Siap. Caranya adalah social distancing itu kita perluas menjadi social media distancing. Jadi menjaga jarak dengan media sosial. Jadi yang kayak gitu-gitu jangan diakses terus tiap hari, jangan jadikan menu harian meskipun dia muncul ya. Jadi misalnya dilewatin aja, di skip aja. Kalau perlu bikin seruan di grup, ayo dong, sudah saatnya
berhenti cemas dan panik. Jatah cemas dan panik kita sudah habis. Ya. Saya yakin juga beberapa penulis, beberapa konten kreator yang populer ya, influencer sudah banyak yang meng-share tuh ajakan untuk ayo sekarang saatnya kita share kabar-kabar gembira ya, kabar-kabar kesembuhan ya, kabar-kabar. Jadi kalau denger udah jangan, nggak usah didengerin, nggak usah di ini lagi. Ini suami saya suka update banget tuh kan, ngikutin berita ya. Angkanya hari ini berapa? Udah nggak usah di ini, nggak usah didengerin, nggak usah di ini. Bilang udah stop ya, nggak usah share yang begitu gitu. Saya lihat dari siapa ya? Tulisan Pak Dahlan Iskan mungkin ya, yang beliau mengatakan udah nggak ada lagi tuh info terkait corona yang kita butuh. Insya Allah pengetahuan kita from A to Z, dari A sampai Z udah komplit tuh. Ensiklopedi kita tentang corona itu sudah ini, gitu. Sudah full, sudah komplit, sudah lengkap. Dari mulai penyebabnya kenapa, cara penularnya bagaimana, bagaimana mencegah menularnya, apa saja yang mungkin perlu diikhtiarkan dan sebagainya. Data sudah penuh itu, nggak penting lagi. Saya pernah sampaikan ya, kualitas diri kita itu diukur salah satunya dari apa yang biasa kita obrolkan, dari apa yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar dan obrolkan. Jadi kalau kita masih bertahan di bawah rata-rata, ya kita akan sering berbicara tentang kayak gitu. Oh, itu tuh pemimpin siapa gitu ya, itu tuh pejabat siapa gitu, terus yang positif siapa dan sebagainya. Kita masih merasa itu satu yang penting. Terus yang rata-rata itu tadi update terus ya, ada pertambahan begini, ada begini. Wah, ternyata itu tetangganya, sepupunya, temennya, keponakan saya gitu kan. Ya Allah, itu jauh banget ya kan. Gitu kan. Itu besok udah nggak update tuh. Hari ini kayaknya hangat gitu ya. Waktu pertama, misalnya yang Ponorogo nih, ya. Waktu pertama muncul rilis itu sore-sore, saya ingat ya. Wah, kita malam itu semua story teman saya bahas itu. Semua tentang itu, semua fotonya sama gitu. Tapi tenang, masa-masa ini sudah harus segera kita akhiri. Kembali pada masa-masa di mana itu nggak terlalu penting. Masih ada yang lebih penting. Yang lebih penting apa tadi? Yang di atas rata-rata ada orang-orang yang berbagi tentang gagasan, impian, cita-cita. Apa impiannya? Ramadan ini kita bisa beramadan dengan insya Allah seindah biasanya. Meskipun mungkin bentuknya berbeda. Karena itu udah deket nih ya, udah deket. Dan sementara belum ada pemberitahuan untuk kemungkinan kita kembali ke situasi yang dulu kita sebut sebagai situasi normal. Mudah-mudahan masih ingat bahwa sebuah peribahasa Arab ya, tapi Arab Tingginah ya, yang pernah saya share ke teman-teman, al biasa minal kulina. Dulu kita ngerasa aneh, nggak ketemu sama teman lama, begitu ketemu nggak boleh salaman misalnya, atau ada teman datang harus cuci tangan dulu, nggak boleh duduknya, nggak boleh deket-deketan. Nah, yang kayak gitu kan kita awalnya belum terbiasa. Insya Allah nggak jadi masalah gitu ya. Saya senang tuh ketika terpaksa bepergian, kemudian mampir sholat ya di beberapa masjid, tetap jamaahnya ada, cuman mungkin jaraknya, kemudian disediakan hand sanitizer, disediakan perlengkapan cuci tangan dan sebagainya. Sebenarnya banyak kan hikmahnya ya nggak? Coba kalau dilihat dulu habis mengerjakan apa, plak-plak aja kita langsung makan misalnya. Sekarang kan jadi rajin cuci tangan, ya kan, memperbaharui wudhu, kemudian jaga jarak, terutama sama orang asing ya, begitu. Ada personal space yang sekarang kita hargai. Dulu kan orang ngantri di ATM, ngantri di kasir, cuek aja tuh kan, gitu. Sekarang jaga jarak. Iya, sekarang orang lebih menghargai personal space dan menurut saya itu bagus, yang itu bagus. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan majelis kita? Bagaimana dengan masjid kita? Menurut saya ini sebenarnya juga menjadi sindiran ya. Sindiran Allah buat kita. Mungkin yang cowok-cowok ya, yang biasanya malas-malasan ke masjid, sekarang jadi kangen kan mau ke masjid. Masjidnya ditutup. Kalau bahasa ininya tahu rasa gitu.
Kita yang ogah-ogahan datang ke majelis ya, ke majelis taklim, tahu rasa atau enggak? Kangen kan ternyata ketemu sama teman-teman nih yang semangat belajar Islam gitu. Bener nggak? Yang kalau ketemu main HP. yang kalau ketemu janjian ketemu setelah meet up ternyata dicuekin. Saling nggak ada yang ngobrol gitu kan. Sekarang jadi kangen kan, pengen ketemu gitu. Jadi ini kayak sindiran ya. Jangan-jangan selama ini yang kita bilang kita ini cinta majelis zikir, ya majelis ilmu, gombal gitu kan. Nah sekarang diuji nih ya, diuji kita ini. Mudah-mudahan nanti ketika situasi kembali normal, kita kemudian balik untuk rajin ke masjid, rajin menghadiri majelis taklim ya, rajin silaturahim, terutama pada ustadz dan ustadzah ya, pada orang-orang yang lebih senior gitu ya, seperti itu. Memang ya, sesuatu itu baru terasa bermakna kalau sudah hilang ya. Kalau sudah nggak ada itu ya, jangan suruh saya nyanyi ya, nanti keluar lagu dangdutnya ya. Nanti kalau yang penasaran search aja ya lagunya Rhoma Irama ya. Iya, sesuatu itu kalau sudah tidak ada baru terasa hikmahnya gitu. Dan jangan sampai kemudian Allah cabut itu ya. Ya, jadi menikmati ibadah Ramadan ya, memakmurkan masjid, memakmurkan majelis taklim, indahnya silaturahim, indahnya berkunjung ke Haramain ya, ke Mekah dan Madinah, itu kan yang hari-hari ini Allah tengah cabut dari kita gitu. Dan jangan sampai ini Allah cabut seterusnya gitu. Mari terus membangun harapan ya, doa bahwa optimisme ya, bahwa jadi jangan diperbesar khawatirnya ya. Wala tai'asu mir rohillah, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah, dari belas kasihan Allah ya. Harus tetap optimis. Jadi manusia itu idealnya berada di antara roja dan khauf. Roja itu berharap, optimisme. Khauf itu takut gitu. Sedengan ya, jadi sedang aja. Mari terus membangun roja, membangun harapan kita, optimisme bahwa Allah insya Allah akan kembalikan kenikmatan itu saat kita masih hidup, saat hayat masih dikandung badan. Bahwa jangan sampai ini kita juga membangun harap-harap cemas ya. Jadi terus ya Allah jangan sampai Engkau cabut nikmat ini dan tidak Engkau kembalikan gitu ya. Ya Allah kembalikan nikmat itu. Nikmat silaturahim, nikmat menghadiri majelis ilmu, nikmat berada di rumah Allah ya. Kembalikan ya Allah gitu ya. Kembalikan ketika kami masih mampu gitu. Seperti itu. Ini mudah-mudahan dan sesungguhnya Allah menyertai, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Jadi syukur, sabar, ridho pada apa yang Allah tentukan buat kita. Insya Allah itulah yang akan membuat bahagia itu tidak pernah pergi kemana-mana. Tidak akan pergi kemana-mana. 25 ini kita bahas tentang fenomena yang saat ini terjadi juga ya, Ma. Jadi ada fenomena tentang stigmanya masyarakat terhadap yang positif. Iya, yang positif atau bahkan yang sudah meninggal. Kan banyak beritanya yang jenazahnya tidak diterima, bahkan jenazah tenaga medis tidak diterima, kemudian tenaga medis diusir dari kosan. Seperti apa ya, Ma? Apa itu panik yang terlalu berlebihan atau harusnya kita gimana gitu? Iya. Oh iya. Ya. Manusia itu salah satu sifat buruknya adalah israf. Bukan, berlebihan dalam urusan. Ada tuh di ayat Qur'annya, ya Allah ampuni kami sikap berlebihan kami dalam segala urusan kami. Manusia itu cenderung begitu. Takut berlebihan.
khawatir berlebihan, gitu ya. Yang menarik ada kutipannya. Dan orang itu sebenarnya nggak akan bahagia tuh yang begitu, nggak akan bahagia. Kalau bahasanya Tung Desem Waringin, kalau boleh saya kutip, orang yang gembira, yang bahagia itu tidak akan bisa khawatir. Orang yang terlalu banyak khawatir, dia tidak akan bisa gembira, nggak akan bisa bahagia. Gitu. Jadi sikap-sikap berlebihan seperti itu sebenarnya menunjukkan ke sikap takut. Dan orang yang banyak takut itu biasanya disebabkan karena kebodohan. Baik kebodohan itu artinya informasi yang tidak lengkap, atau ketidakmampuan dia untuk menyerap informasi itu dengan tepat. Begitu. Jadi bodoh itu kan kita pernah cerita ya, bodoh itu ada dua. Yang pertama, bodoh itu adalah orang Arab nyebutnya jahil. Jahil itu artinya tidak tahu informasinya, atau informasinya taunya cuma sedikit, atau informasinya tidak lengkap, atau informasi yang didapatkan itu tidak tepat. Itu namanya jahil. Jadi orang jahil itu, orang bodoh itu bukan IQ-nya rendah, atau kalau ngerjakan soal nilainya rendah, bukan ya. Tapi orang jahil itu adalah orang yang tidak mendapatkan informasi yang lengkap atau informasi yang tepat. Nah, tapi ada yang lebih parah dari jahil, namanya jahil murakkab, yaitu orang yang meyakini bahwa sesuatu yang salah itu sebagai sesuatu yang benar. Itu namanya jahil murakkab, jahilnya double. Nah, naudzubillah min dzalik, orang yang bersikap berlebihan itu berarti dia meyakini bahwa apa yang dilakukan itu benar, padahal itu salah. Maka mari berlindung kepada Allah dari sikap-sikap yang demikian, menjauh dari orang-orang yang demikian. Karena di ayat Al-Quran itu dikatakan, apabila wa idza laqitumul jahilina faqalu salama, apabila engkau berkumpul, ditemui, dideketin, dipengaruhi oleh orang-orang bodoh, maka ucapkanlah salam, pergi aja, bye, tinggalkan mereka. Jadi contoh sikap yang berlebihan itu apa tadi? Itu yang setiap hari update berita-berita yang kayak gitu. Itu. Kemudian menyikapi segala sesuatu berlebihan. Jadi begini, saya juga menemukan ya di Ponorogo, di banyak sudut di Ponorogo, ketika saya terpaksa keluar karena aktivitas penyaluran ya, pekerjaan saya di rumah zakat, saya ketemu beberapa, jadi kayak lorong gang gitu, itu ditutup, itu dijagain, bahkan sampai orang yang dari dalam sendiri itu susah mau keluar. Ini kan jadi menyulitkan namanya, benar nggak? Jadi judulnya bukan membatasi orang luar untuk masuk, tapi justru mempersulit orang di dalam ketika terpaksa harus keluar. Jadi kan jadinya aneh kan? Jadinya kan aneh gitu. Nah, mitigasi teman-teman ya, upaya untuk mengurangi risiko dari sesuatu yang tidak menyenangkan, termasuk apa yang terjadi hari-hari ini, itu bisa kita lakukan apabila kita itu mendapatkan informasi yang benar, kemudian menyikapinya dengan cara yang tepat, dengan porsi yang moderat, yang sedengan gitu loh, yang sedang-sedang saja. Kuncinya adalah jangan berlebihan. Karena tidak ada kebaikan di apapun ya, dalam hal apapun, yang baik sekalipun ketika berlebihan, jatuhnya ya bukan kebaikan gitu. Maka mungkin ada ya yang berada di lingkungan yang sikapnya seperti itu. Saya yakin teman-teman punya influence ya, teman-teman punya kesempatan untuk memberikan pengaruh positif, memberikan edukasi untuk, jadi gini, kita ini yakin ya bahwa sebagai orang beriman kita yakin bahwa apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari kehendak Allah. Ya, Allah nggak pernah iseng ya, Allah nggak pernah kurang kerjaan, tidak pernah. Ini adalah bagian dari irodahnya, bagian dari kudrohnya. Tetapi sebagai orang yang berakal sehat, sebagai orang beriman yang berakal sehat, kita juga percaya ya akan sebab-sebab alamiah yang memungkinkan hal ini terjadi dan menyebar. Nah, itulah yang kita lakukan, itulah yang kita ikhtiarkan. Bagian yang kedua itu, begitu. Maka untuk tetap waras, tetap bahagia di tengah situasi yang serba sulit, serba tidak menentu ini, maka hubungan kita kepada Allah kita perbaiki. Sebagaimana juga halnya bagaimana kemudian hubungan kita dengan manusia lain gitu. Coba bayangkan, sekarang gini aja deh, kita pakai teori yang paling sederhana aja ya. Kalau di Indonesia ada istilah tepos liro ya. Tepos liro itu katanya sederhananya, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Nah kan begitu kalau bahasanya ya.
Atau bagaimana kita berusaha berempati pada. Coba bayangkan kalau kita berada di posisi keluarga, ya, posisi keluarga yang anggota keluarganya positif dan kemudian meninggal dunia. Ini kan tidak milih kan, virus ini nggak milih kan? Atau di posisi yang sakit kali ya. Atau di posisi yang sakit, betul. Atau di posisi yang sakit. Butuh support positif untuk kemudian bisa sembuh, ya, butuh emosi yang positif. Tapi kemudian yang ada adalah seperti itu. Mungkin konten-konten yang awal-awal muncul ya, termasuk misalnya yang mengatakan hoax-hoax itu ya, misalnya yang mengatakan bahwa yang menyimpulkan, maksud saya, yang menyimpulkan dengan kata-kata ini lebih jahat dari HIV/AIDS karena kamu kalau sudah ini nggak bisa ketemu, nggak bisa ini, gitu ya. Itu yang bikin kemudian sebagian orang bersikap ekstrim seperti itu. Mohon maaf ya kalau saya tanya ya, jenazah ditolak, jenazahnya rugi nggak? Nggak masalah ya. Jenazah itu orang udah mati ya, orang udah mati nih, maaf misalnya, tidak dirawat dengan cara semestinya yang umum biasanya. Mohon maaf seperti korban massal ya, tsunami yang puluhan ribu yang kemudian dimakamkan dengan cara yang tidak biasa misalnya. Apakah jenazahnya menanggung rugi? Terganggu, terusik? Enggak. Tapi yang kita pikirkan adalah orang-orang yang masih hidup, yang pernah menjadi bagian dari kehidupan almarhum atau almarhumah. Benar nggak? Termasuk kita yang masih hidup. Benar nggak sih? Benar nggak? Jenazah itu nggak rugi kok. Jenazah itu mau ditolak, mau ditaruh di mana, nggak rugi jenazahnya. Nggak masalah buat dia. Nggak ngaruh. Justru kita nih yang harus orang hidup nih yang harus bertanggung jawab terhadap sikap kita. Benar nggak? Jenazah itu mohon maaf misalnya mau dikafani dengan plastik warna apapun atau dengan kondisi tertentu kemudian dia tidak diiringi oleh anggota keluarganya, dia nggak rugi. Dia tidak bertanggung jawab atas penolakan orang-orang terhadap dia mau dimakamkan di mana itu, dia nggak rugi. Siapa yang harus bertanggung jawab atas sikapnya? Yang hidup, benar nggak? Yang hidup. Kita yang nolak, kita yang menghujat, kita yang menyalahkan, kita yang memberi komentar negatif, kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita nyatakan, atas sikap yang kita perlihatkan. Yang enggak, mereka tidak menanggung apa-apa. Coba dipikir ulang ya. Oke. Saya lihat balik ke tema bahagia ya. Jadi hari-hari ini Allah ngajari kita banyak hal. Ya. Tadi di awal saya sampaikan menghargai hal-hal kecil. Menghargai hal sederhana yang selama ini mungkin tidak pernah masuk dalam direktori item-item kebahagiaan kita. Ceritanya begini nih, ini saya mau cerita soal pengalaman saya pribadi ya. Saya beberapa waktu sebelumnya, hampir setahun terakhir ini, kan saya tuh punya cita-cita nih, pengen ngeluarin tuh koleksi buku-buku saya. Di lemari itu udah kelihatan penuh ya, ada 3 lemari, kayaknya berjubel penuh, dan nggak saya baca. Kan kalau saya baca, selesai saya baca, jarang kan saya baca ulang gitu kan. Mungkin hanya 1-2 buku favorit yang saya baca lagi gitu. Tapi kebanyakan sih enggak. Jadi cuman nongkrong aja tuh buku gitu. Nah, kemudian saya mulai tuh pelan-pelan. Ada yang ngumpul di sini, lagi kopdar di sini, saya kasih. Tapi masih banyak juga. Kemudian ketika saya melihat, mengamati bahwa ada banyak orang ya di lingkungan ini yang terdampak ya karena keterbatasan mobilitas, karena pembatasan mobilitas ini, pembatasan gerak ini. Lalu saya punya ide sama teman-teman untuk bikin program donasi. Ya, awalnya hanya bagi sembako aja. Nah, belakangan sembako dan masker. Monggo kalau mau terlibat ya, habis nanti bisa
kita kotak-kotak. Nah, padahal posisi keuangan pribadi itu tidak seleluasa sebelumnya. Nah, justru disinilah kemudian Allah mengilhamkan sebuah ide. Aha, kenapa nggak saya lelang tuh buku-buku itu? Dan itulah yang saya lakukan selama 3 minggu terakhir ini, 3 pekan terakhir ini. Dan ternyata buku-buku yang judulnya kan buku bekas tuh, ada yang sampulnya udah lecek, ada yang halamannya mungkin sebagian lepas, ada yang dicoret-coret ya, dikira buku mewarnai ya anak saya ya. Ada yang ya pokoknya nggak semuanya kondisinya bagus gitu ya. Karena semangat untuk donasi itu, alhamdulillah banyak sekali yang merespon sampai hari ini. Maka akhirnya lelang buku ini tetap saya lanjutkan. Dan bahkan juga beberapa orang kemudian berdonasi dalam bentuk buku juga. Amah bantu dong, ini saya mau dong nyumbang buku, tolong dong dilelangin gitu. Coba bayangkan. Sesuatu yang saya pikir orang nggak mau deh ya gitu ya. Saya kasih judul-judul ini, siapa sih yang tertarik? Karena selera baca saya justru yang random ya, macam-macam gitu. Siapa yang mau ya buku kayak gini? Ada saya nemu beberapa buku yang masih bersampul plastik. Jadi judulnya dibeli ya dengan semangat 45, ternyata sampai beberapa bulan nggak kebaca. Masih ada sampul plastiknya, masih ada price tag-nya, masih ada label harganya bahkan ya. Dan ternyata ada yang mau gitu loh. Padahal temanya juga sangat, saya kebetulan suka antropologi gitu ya, tema-tema yang mungkin orang sejarah ya, tema-tema yang mungkin orang sebenarnya nggak terlalu suka, ya kan? Dan kembali ke teori tadi, menghargai hal sederhana, itulah sebenarnya kunci bahagia. Ya kan, gitu. Mungkin ada respon lagi dari teman-teman yang nyimak majelis kita sehari-hari ini, dipersilahkan. Ini aja mah. Jadi ini kan hari kesekian kita di rumah aja ya. Terus mungkin orang bosen. Oke. Siap mengatasi mulai nggak nyaman, jenuh. Mungkin dikasih tipsnya gitu karena kayak di Instagram juga sudah mulai muncul postingan yang pakai hashtag Until Tomorrow itu loh Mas. Jadi kita disuruh ngeposting sesuatu yang lucu gitu. Tujuannya emang buat biar kita nggak jenuh gitu. Tapi belakangan jatuhnya postingan itu malah dipakai untuk posting foto-foto zaman dahulu yang mungkin kita sekarang sudah pakai jilbab. Misalnya foto waktu masih Trodoliawati. Sebenarnya pesan Until Tomorrow itu apa sih pada core-nya? See you gitu. Lucu-lucuan aja. Ini cuma sampai besok aja gitu maksudnya atau gimana? Enggak juga. Awalnya ya, nggak tahu ya, sampai nggak tahu ini aslinya. Tiba-tiba banyak aja di. Hashtag itu iya, saya juga nggak ngeh sih ya. Saya tahu tapi nggak ngeh ya, jujur aja nggak ngeh. Jadi core-nya lebih ke mengatasi kejenuhan ya, mengatasi kebosanan. Ini boleh dong saya ngutip, karena saya suka nyanyi ya soalnya ya, nggak bagus-bagus banget sih. Saya bahkan dapat meme gini. Apabila kamu merasa punya masalah, bernyanyilah. Maka kamu akan tahu bahwa masalahmu tidak separah suaramu. Nah, ini menarik menurut saya. Ini orang kreatif ya. Orang kreatif dalam menyikapi masalah, vibe-nya positif gitu. Nah, jadi jenuh, bosen itu sangat manusiawi. Kita ini kalau melakukan sesuatu rutinitas terus-menerus gitu-gitu aja, ya terang aja bosen, jenuh. Berarti kuncinya apa? Kuncinya variasi, ya kan? Kayak contoh ya, misalnya kalau saya nih, biasanya kalau yang di rumah awalnya pagi misalnya saya nyapu, nah sekarang ganti, biar nggak bosen, saya nggak nyapu, suami ngepel, ya kan? Tetap aja saya nyapu lagi ya. Jadi ada variasi, baik itu variasi modelnya, variasi waktunya ya, atau caranya, atau sarananya, gitu. Coba dibayangkan, sebenarnya sesuatu
sesuatu yang nggak biasa, itu nggak biasa. Satu hal kan jadi yang biasa tuh. Nah di situlah titik jenuh. Bagaimana kemudian satu yang biasa itu jadi lagi satu yang nggak biasa. Malah kita bikin jadi nggak biasa. Ketika contoh nih, kemana-mana pakai masker tuh ya kan, suruh pakai masker kan setiap keluar rumah, ya kan nggak biasa tuh. Jenuh ya lama-lama. Kenapa sih gini aja gitu. Nah, bikin variasinya. Saya malah punya dugaan ya. Ini kan jadi fashion trend terbaru nih ya. Pakai masker tuh. Nah, saya punya dugaan mungkin para influencer di luar sana nanti akan menerbitkan masker dengan model begini. Bahkan dengan ada pesan-pesan atau quote tertentu gitu ya, desain tertentu saya juga nggak tahu. Durasinya atau timingnya yang beda. Coba diubah. Ya, coba diubah. Bikin variasi. Disetting kalau perlu. Ya, besok apa ya? Gitu ya, kegiatan yang berbeda. Jadi biasanya olahraga di luar rumah sudah kan? Sekarang olahraga di dalam rumah. Besok diubah lagi. Keluar rumah lagi tapi pakai model yang berbeda. Yang penting nggak di rumah tetangga ya. Oh ya gitu. Ada hal-hal tertentu yang harus dipertimbangkan ya. Tapi didesain dong, ya didesain dong, biar hidup kita lebih seru. Jadi kuncinya sebenarnya bosan itu divariasi. Oke, saya tadi mengutip teks lagunya Teman Tapi Menikah itu ya, Ayu Dia sama Dito itu ya. Jadi bosan itu pasti, asal nggak saling pergi. Ya kesannya begitu. Bosan itu memang sunatullah, memang manusiawi ya bosan itu. Nggak ada manusia yang nggak merasakan bosan. Yang anak ekonomi pasti tahu nih teorinya ya. Kalau nggak salah namanya hukum Gosen 2. Kalau nggak salah ya. Saya kebetulan nggak terlalu fakih ya di bidang ekonomi. Jadi cuma sayup-sayup sampai masih ingat ada hukum. Jadi manusia itu kalau melakukan sesuatu terus menerus, ya sampai puncaknya dia akan turun jadi ke titik nol gitu. Ya tinggal dibikin variasi aja. Iya, mulai jenuh ya. Sampai jujur aja saya tuh suka lupa tanggal. Lupa hari. Gitu. Karena apa? Kalau biasanya kan Senin kemana ngapain gitu. Selasa kemana ngapain. Sekarang flow-nya itu agak itu nah betul. Nah, inilah sebenarnya tarbiyah Allah ya. Gimana kemudian kita bisa ngisi ini ya dengan variasi-variasi. Coba begini, sekarang coba deh bayangkan ya. Yang sudah menikah mungkin ya, yang sudah menikah bersama pasangan itu saja kan. Gimana cara ngatasi kebosanannya? Ada ikhtiar kan? Bukan kemudian ganti besok gitu kan? Kan enggak? Ya sama aja. Nah, tapi kan kita di tengah ketidakpastian ya, makanya gak usah nunggu. Ingat gak saya cerita tentang kepada para maaf nih ya yang jomblo ya, maaf ya, gimana menjalani masa menunggu. Jangan dihitung, jangan dicatat ini masa penantian hari kesekian gitu. Rasanya lama gitu. Tapi kalau kita pakai ini nggak kerasa kok, nggak kerasa insyaallah. Kayak ini, bentar lagi Ramadan, nggak kerasa kan? Benar. Coba dihitung, kurang berapa hari tuh? Ini waktunya kan tinggal sedikit amat. Ada closing. Ya, ada satu pertanyaan tapi tadi sudah ditanyakan. Ini nggak apa-apa ya, diulang lagi. Soalnya sepertinya mbaknya baru masuk. Oh gitu, boleh. Dari Mbak Asmaul Husna 1971. Mangga. Bun, kadang saya merasa nggak nyaman dengan teman-teman di kantor karena semua pada posting COVID. Hanya aku aja yang nggak, karena aku nggak mau yang takut berlebihan itu. Bagaimana Bun menyikapinya? Kalian closing. Oke. Jadi seperti yang tadi ya, di skip aja. Jangan lupa tetap kasih masukan ya buat teman-teman. Please, ayo. Jadi kita bendung feed mereka yang beraroma negatif itu tadi, yang tidak bikin nggak nyaman itu dengan feed dengan kita yang
post yang positif, yang happy gitu. Kemudian yang mereka di skip aja. Kalau bahasanya apa sih itu? Biar nggak kebaca itu apa sih? Di mute. Kalau di bisa di mute ya. Kalau di Instagram, ya udah nggak usah. Kasarannya bahasanya lewatin aja gitu. Kayak itu loh Mbak Asmaul Husna. Kayak kalau tiba-tiba ada postingan dari mantan gitu ya, udah dilewatin aja itu biar nggak bikin nggak nyaman. Sama lah kayak kalau gini, aduh ini tanggal tua gitu ya, sementara isinya jualan gamis-gamis yang menarik, ya udah nggak usah dilihat gitu ya. Itu dulu, itu yang paling sederhana. Kemudian tetap sampaikan juga, karena kewajiban kita sebenarnya kan menyeru sesuatu yang baik. Ya selama masih memungkinkan dengan cara yang baik, ayo dong kita kampanyekan untuk yuk post yang hal-hal yang positif. Contoh, ada kabar nih penambahan, wah yang positif sekian. Ada teman yang bilang gitu. Saya dikasih tahu, terutama hobi suami saya yang ngasih tahu tuh ya. Mah, ini yang ayo kita doakan yuk. Nah, kita doakan semoga sembuh gitu ya. Karena saya juga seneng tuh kemarin dapat kabar dari teman-teman Magetan ya. Yang kemarin positif tuh pada sembuh loh Magetan. Wah, alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Jadi kabar-kabar tentang doa-doa untuk kesembuhan ya. Gitu-gitulah ya. Yang kreatif-kreatif, hal-hal yang kreatif yang dilakukan orang selama masa-masa ini atau hal-hal baik. Contoh, ini pesan sponsor ya Mbak Asmaul Husna. Contoh posting dong tentang aktivitas donasi ya, atau ajakan untuk berdonasi untuk teman-teman, terutama berdonasi masker, karena kayaknya saat ini yang paling dibutuhkan dan agak orang-orang terutama masih kurang aware adalah pakai masker gitu, seperti itu. Insya Allah itu salihat yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau mungkin random ya. Jadi baru ingat ya kalau Amah tuh orangnya random ya. Udah random, acak, abstrak gitu ya, nggak berurutan, lompat-lompat, tapi mudah-mudahan bisa membayar, bukan mengobati ya kalau bahasanya, membayar rindu ya, mudah-mudahan membayar rindu yang sudah menumpuk. Jadi kayak tagihan rindu dong, bukan yang sudah menumpuk selama ini. Dan mudah-mudahan, terima kasih juga sekali lagi buat teman-teman Ayo Ngaji Ponorogo. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa buka lagi majelis dengan vibe yang lebih positif, dengan semangat yang diperbaharui terus. Selamat mempersiapkan diri menyambut ibadah Ramadan. Tetap positif, tetap bahagia, tetap sehat dalam lindungan Allah SWT. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.